Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rifai Ahludin dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Kali ini saya akan mengangkat berita nasional yang sedang memanas di media sosial, yakni keterkaitan dengan sengketa lahan yang terjadi di Makassar, tepatnya di Jalan Tanjung Bunga. Nah, sengketa lahan ini dilakukan oleh PT GMTD terhadap PT Haji Kala, yang mana PT Haji Kala ini dipimpin langsung oleh mantan wakil presiden, yakni Bapak Haji Yusuf Kala. Nah, bagaimana berita selengkapnya? Saksikan video kali ini. Kita beralih ke kabar lainnya. Lahan sekitar 16,4 hektar di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kini bermasalah. Sengketa itu melibatkan dua perusahaan, salah satunya milik dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, yaitu PT Haji Kala, dengan pihak lainnya, yaitu PT Goa Makassar Tourism Development atau GMTD Tbk. Dan berikut pemirsa, laporan dari rekan Firda Jumardi dari Makassar. Jadi jangan main di sini di Makassar ini. Iya, saya mau lihat saya punya tanah. Itu kesimpulannya. Udah sertifikat ada, jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Pada video tersebut, Yusuf Kala sangat tegas mengatakan bahwa kami sertifikatnya ada. Lalu jual belinya juga saya sendiri 35 tahun yang lalu. Saya membelinya dari ahli waris Raja Goa. Nah, dalam persengketaan ini Yusuf Kala mempertahankan haknya, yang mana haknya tersebut ada mempunyai 5 dokumen kepemilikan terkait sengketa lahan tersebut. Nah, apa saja 5 dokumen tersebut? Ya, 4 diantaranya sertifikat hak guna bangunan, dan ditambah 1 lagi bukti pengalihan hak atas tanah dan menguasai lahan tersebut pada tahun 1993. Kemudian sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki oleh Yusuf Kala itu 1996. Sementara GMTD mempunyai hak pengelolaan itu pada tahun 2002, alias lebih muda daripada surat ataupun sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki oleh Yusuf Kala. Nah, menurut perspektif hukum agraria, sengketa lahan tersebut menunjukkan kepada kompleksitas konflik agraria modern, yang mana di situ terdapat tumpang tindih antara hak HGB dan hak pengelolaan ataupun HPL. Dan klaim Yusuf Kala sangat masuk akal juga dan layak untuk diperjuangkan, karena jika bukti riwayat dan dokumen kepemilikan lama kuat, namun keberadaan HPL GMTD tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini harus dilakukan penyelesaian dengan melalui mekanisme legal seperti perdata dan administrasi. Dan juga bagi BPN ataupun ATR,
itu harus memastikan bahwa prosedur pertanahan, pendaftaran, dan konstatering ataupun pengukuran tanah itu dijalankan dengan benar. Karena supaya apa? Karena supaya tidak ada kasus yang serupa seperti itu. Kebohongan, rekayasa macam mana? Kalau ada tanah jadi Itu permainan lipo, itu ciri lipo gitu. Nah. Jadi jangan main di sini di Makassar Baik. ini. Mengenai video tersebut, saya telah menganalisis perkataan Yusuf Kala. Keterkaitan beliau mengatakan bahwa Lipo Group yang dipimpin oleh James Riyadi itu melakukan permainan tanah ataupun disebut juga bahasa umumnya adalah mafia tanah. Karena apa? Karena mereka Lipo Group mengeksekusi lahan tanpa adanya konstatering dari Badan Pertanahan Nasional, sehingga hal tersebut mengangkat ataupun membuat Yusuf Kala dengan tegas membadani perihal masalah tersebut. Oke, saya akan memberikan tanggapan terhadap mafia tanah dengan didasari hukum yang kuat, baik dari perspektif Islamnya, perspektif Al-Qur'annya, hadisnya, dan perkataan para ulama mengenai mafia tanah ini, dan juga perspektif undang-undangnya seperti apa. Oke. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim wallahu alam bimuradi. Yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta tersebut kepada para hakim agar supaya kamu memakannya dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Nah, dalam ayat tersebut itu menegaskan bahwasanya kita itu dilarang untuk mengambil harta orang lain, ataupun dalam kasus ini mengambil tanah ataupun lahan orang lain dengan cara yang dolim. Dan dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan secara dolim, maka Allah akan mengalungkan kepadanya 7 lapisan bumi di hari kiamat nanti. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, hadis ini merupakan ancaman sangat berat bagi mafia tanah dan dikategorikan dosa besar, baik merampas dengan cara menggosok, mencuri, ataupun menipu, sedikit atau banyaknya sama saja. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab Al-Mufhim 5 Ashqala min Talqisi Kitab Muslim, jilid 4 halaman 534. Nah, itu menurut perspektif Al-Quran, hadis, dan perkataan para ulama. Adapun menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 263, orang yang sengaja merampas atau memperoleh hak atas tanah, bangunan, ruang yang ada di dalamnya itu diancam dengan maksimal 7 tahun penjara. Bahkan ada yang 20 tahun penjara maksimalnya, dan didenda dengan 10 miliar. Nah, oleh karena itu, marilah kita marilah kita menggali pengetahuan kita terkaitan dengan hukum tersebut, bagaimana cara melakukan ataupun cara melakukan pencegahan mengenai hal kasus yang terjadi di Makassar tersebut, sehingga
tidak ada lagi yang namanya mafia tanah ataupun dan yang lain-lain. Karena apa? Karena itu sangat merugikan masyarakat. Contohnya tadi, mantan wakil presiden aja kena, apalagi masyarakat kecil. Nah, mungkin solusinya bagaimana? Solusinya bagi saya dan menurut saya, Menteri Badan Pertanahan Nasional itu harus memberantas yang namanya mafia tanah yang ada di Indonesia, sehingga tidak bisa dan tidak memberikan kerugian kepada masyarakat kecil yang lain. Mungkin segitu saja pada video kali ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Undur makola wala tandur mankola, khud masupa wadak makadar. Kopi pahit jangan diminum. Fai pamit. Assalamualaikum.